Oke, salam jumpa lagi dengan kami Aneka Manado, dan pada saat ini kami akan unboxing dan akan uh, review charger Soware seri Son 1210D, dimana charger ini diperuntukkan untuk mengecas aki 12 volt dan untuk aki yang memiliki kapasitas antara 20 ampere hour sampai 150 ampere hour, 20 Ah sampai 150 Ah. Dengan demikian, menurut spesifikasinya, charger ini tidak diperuntukkan untuk mengecas aki kecil yang dipergunakan di sepeda motor ya, karena sepeda motor ukuran kapasitas akinya biasanya berada di antara 4 Ah sampai 12 Ah biasanya ya. Jadi sekali lagi, charger Soware ini hanya diperuntukkan untuk mengecas aki mobil kecil sampai aki truk atau bus yang memiliki tegangan 12 volt. Inilah penampakannya daripada charger ini, dan sebelum kita akan lakukan demo untuk pengecasan, kita lihat dulu dia punya specifications atau functions atau features yang ada tertera di dus. Jadi ini adalah tipe smart fast charger atau alat pengecasan cepat yang pintar ya. Son 1210D, bukan 1206D yang memiliki kapasitas output ampere 6 ampere, tapi ini 10D, artinya outputnya adalah tegangannya 12 volt dan output kuat arusnya pengecasan adalah 10 ampere. 8 functions extended battery life, ada 8 fungsi untuk memperpanjang masa hidup daripada baterai, yaitu evaporation function, memiliki fungsi evaporasi. Automatic trickle function, fungsi untuk melakukan trickle secara otomatis. Anti charging function, dia memiliki penolakan terhadap atau memiliki fungsi untuk menolak anti charging ya. Ketika baterai menolak untuk di charge, dia masih bisa mengusahakan untuk bisa di charge dan mencegah untuk arus berbalik dari aki ke charger, sehingga justru ada kasus-kasus tertentu waktu melakukan pengecasan justru kapasitas aki atau tingkat pengecasan justru akan menurun. Nah, ini tidak akan terjadi dengan charger ini ya. Kemudian anti over voltage charge function, fungsi yang membatasi atau mencegah terjadinya kelebihan tegangan. Jadi misalnya sebuah aki itu yang soak, dia tegangannya ada di 8 volt, maka charger ini akan mengecas, menurunkan tegangan charge ke 9 atau 10 volt saja. Nanti ketika dia sudah waktu demi waktu dia mulai terisi, naik jadi 9 volt, 10 volt, akinya udah terisi, dia akan naik jadi 11, 1 volt atau beberapa volt sedikit di atas tegangan aki saat itu, sehingga jaraknya tidak terlalu jauh antara tegangan aki dengan tegangan pengecasan. Inilah yang disebut sebagai soft charging ya, pengecasan lembut, sehingga akan menjaga sel daripada baterai untuk tidak kepanasan, dan proses kimia yang terjadi juga bisa berlangsung sesuai dengan kesanggupan daripada aki ya. Artinya dengan kata singkat, dia hanya akan memberikan tegangan pengisian sesuai dengan daya serap daripada aki.
Oke, kemudian short circuit protection itu artinya perlindungan anti korsleting atau hubungan pendek. Ketika kedua kutub pada capitan mulut buaya itu ketemu, dia ada perlindungan sehingga dalam waktu yang tidak lama sekali ya, dia masih bisa akan aman. Kemudian soft start function overcharge. Ini ada fungsi untuk dia memulai pengecasan dengan lembut sehingga tidak terjadi overcharge. Dan wide voltage range artinya dia punya pengecasan itu, tegangan yang disalurkan ke aki itu maksimum ada di sekitar 13,7 atau bisa lebih sedikit dari itu ya, dan dia bisa turun juga di bawah daripada 11 volt ya, sehingga jarak yang jauh ini yang otomatis terjadi fluktuasi disesuaikan dengan daya serap daripada aki. Ini membuat yang disebut soft charging function ya, sehingga sel aki akan aman, di-charge secara lembut ya, tidak langsung tegangan aki lagi di 8 volt tapi charger langsung hantam di 13,7 volt. Waduh, itu sangat berbahaya untuk ini ya. Kemudian kuat arus pengecasan juga sebaiknya 1 atau 2% saja dari kapasitas dari baterai. Itulah soft charging ya. Kalau kapasitas baterainya cuma 40 ampere, sebaiknya pengisian menggunakan kuat arus sebesar 4 ampere dan yaitu 10% dari 40 Ah. 4 ampere dan bisa naik-naik sedikit ya sampai 6 gitu ya. Tapi kalau kapasitas charger 10 ampere kemudian aki hanya 20 ampere, 20 Ah, maka di charge dengan 10 Ah, maka itu bukan soft charging. Akan cepat sekali penuh, tetapi usia daripada charger daripada aki akan atau baterai akan pendek. Dan kita sekarang lanjut ke fungsi. Kita lihat dulu ini ya. Ini ada tampilan luar ya daripada charger ini. SON 1210D. Ini adalah informasi bahwa charger ini diperuntukkan untuk mengecas aki 20 Ah sampai maksimal 150 Ah. Kemudian ada charging voltage. Ketika lampu merah ini menyala, maka informasi yang muncul ini adalah sehubungan dengan tegangan daripada pengecasan yang disuntikan ke dalam aki. Ketika dia pindah dalam 3 detik, dia berpindah ke bawah. Waktu ini menyala, berarti informasi yang ditunjukkan adalah tingkat pengisian baterai, yaitu berapa persen. Kemudian untuk ini LCD sebelah kanan, ketika lampu di atas menyala, maka charging status. Dia akan menyatakan bahwa sedang lakukan pengecasan ya. Dan kuat arus yang disalurkan akan ditampilkan di sini, yaitu maksimal 10 ampere ya. Dia akan turun di bawah 10 juga sesuai dengan kesanggupan aki untuk menerima kuat arus yang disalurkan oleh charger. Kemudian ketika sudah full, pengecasan sudah selesai, maka lampu akan berpindah menyala ke bawah sini, artinya pengecasan sudah full. Dan charger akan berpindah ke fungsi trickle mode, yaitu dia hanya akan menyamakan tegangannya dengan tegangan baterai, sehingga ketika terjadi keseimbangan tidak ada arus yang berpindah, tidak ada energi listrik yang berpindah. Jadi auto stop chargingnya berjalan. Kemudian kipas angin yang ada di samping ini otomatis akan berhenti ketika sudah tidak ada beban lagi. Itu yang kemudian seperti biasa ya, kabel yang satu ini untuk menuju ke sumber masukan listrik AC 220 volt, dan yang di sini ini adalah
capitan mulut buaya, merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Untuk dicapitkan ke aki dengan urutan sebaiknya dicapit dulu waktu mau pasang, merah dulu baru kemudian hitam, dan sebaliknya kalau mau dilepaskan hitam dulu kemudian merah. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan fungsi sebagai voltmeter, yaitu di sini ada aki GS ya dan aki motor. Kita akan melihat tegangan daripada aki yang akan di charge ini berapa saat ini, level baterai yang energi yang ada di dalam aki ini. Kita capit ini, kita jepit positif dulu baru kemudian kita jepit negatifnya. Oke, langsung menyala. Langsung kita mendapatkan informasi bahwa aki ini memiliki tegangan 10,7 volt. Artinya ketika sudah berada di bawah 11,8 volt, maka aki ini sudah dalam keadaan low battery atau soak dan perlu untuk dilakukan pengecasan. Dan kita akan lakukan pengecasan. Saat ini tidak terdengar suara kipas anginnya ya, karena belum ada beban. Dan kita akan lihat juga ketika sedang terjadi pengecasan itu berapa watt ya, berapa watt power yang digunakan, energi daya listrik yang dipergunakan oleh charger ini ketika sedang melakukan pengisian. Dan itu juga sangat tergantung kepada daya serap daripada aki, apakah dia akan mampu menyerap 10 ampere atau kurang dari itu ya. Dan kita akan menggunakan alat voltmeter dan wattmeter ini untuk pengecasan. Jadi sekarang kalau sudah seperti ini, sudah dijepit, sudah ketahuan berapa tegangan aki. Pada saat mau melakukan pengecasan, kita tidak akan mendapati satu tombol apapun di sini di charger ini. Tinggal langsung saja dicolokkan ke listrik AC 220 volt. Langsung kita colok. Oke. Ini agak keras. Ya, ini sudah dicolok dan sudah terjadi proses pengecasan. Ini indikator lampu charging status sudah menyala merah dan kuat arus pengecasan currentnya itu actualnya 12 ampere. Wow, ini ternyata bukan bohong-bohongan ya, hanya menulis 10 dan kurang dari 10, tapi malahan actualnya lebih ya, lebih. Dan kebetulan aki ini bisa menghandle kuat arus 12 volt, dan ketika kuat arus pengisian berjalan di 12 volt, tegangannya berjalan di 12,2. Kita lihat ya, diturunkan tegangan daripada pengecasan. Kenapa? Karena tegangan aki tadi terukur berada di 10 volt ya kalau nggak salah ya. Nanti ketika tegangan sudah mau, level pengisian sudah mau penuh, dia akan bermain di sekitar 13,5 13,7 ya untuk menyelesaikan pengecasan. Jadi inilah yang dinamakan wide voltage range dan soft charging ya. Soft charging. Inilah fitur yang sangat baik yang ada di charger Pinter ini, dan kita sudah bisa mendengar ya bunyi daripada kipas angin yang berputar karena sudah ada beban. Oke, sambil kita kita lihat di buku panduannya ini, kertas panduan ini ada product features ya. Nanti saudara-saudara bisa melihatnya di sini bahwa charger ini dirancang untuk mengecharge aki 12 volt ya, aki 12 volt ya. Oke, nanti saudara-saudara teman-teman bisa baca ya. Ini ada informasi juga skema pengecasan atau penggunaan charger
seperti ini. Dan ini adalah tipe yang sedang kita review sekarang, Son 1210D, yaitu 10 ampere, bukan yang 1206 ya, yang 6 ampere. 12 volt, tegangan masukan bisa antara 150 sampai 250 volt, dia bisa bekerja ya. Kemudian ini dia punya dimensi sama persis, beratnya juga lebih berat sedikit ya, yang 10 ampere. Dan kita akan lihat ketika charger ini bekerja di tegangan 13 volt dan kuat arus 12 ampere. Kita tahu kan rumus daya itu ada di tegangan kali kuat arus. Tegangan 13,1 kali kuat arus 12, itulah daya atau power yang dipergunakan oleh alat ini. Jadi kalau kita mau hitung ini ya, coba kita hitung. Ini matematika juga lagi agak sulit ini, lagi blank ya, mau hitung 13,2 kali 12. Oke, kita hitung ya. (13,2 volt dikali 12 ampere. Daya yang didapat adalah 158,4 watt. Wow, luar biasa juga ya, alat kecil gini, ringan ya, karena ada model switching, tapi ternyata boros juga baterainya. Dan sekarang level pengecasan sudah 25% terisi akinya, dan tegangan juga sudah naik ke 13,2 volt. Ampere tetap tancap gas di 12 volt. Dan kalau hasil hitungan ketika sudah dikonversi menjadi output dari charger itu ada di 158 volt. Bagaimana dengan hasil pengujian wattmeter kita? Ternyata wattmeter kita menunjukkan bahwa daya power daripada charger ini mengkonsumsi energi listrik sebesar 143 watt ya. Nah, demikian di sini memang ada selisih tapi cukup kecil, 158 watt versus 143 watt ya. 143 watt. Ini seharusnya harusnya dari sini harusnya yang lebih besar ya, karena selain watt output yang dihasilkan, dia juga memiliki menggunakan energi listrik untuk menghidupkan dirinya sendiri. Harusnya yang tampil di sini wattnya, inputnya harusnya lebih besar daripada output. Tapi ini kita perlu karena kita tidak terlalu jauh situ, tapi di sini kita lihat bahwa efisiensi daripada charger ini sangat baik ya. Oke teman-teman, demikianlah review singkat dari charger Sower Son 1210D. Sekiranya ini boleh menolong kita untuk mengambil keputusan apakah charger ini bermanfaat bagi kita atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau mau ditanya apakah charger ini cocok bagi siapa yang membutuhkan, bagi siapa, yaitu bagi siapa yang memiliki aki dengan kapasitas 20 ampere sampai 150 ampere hour AH dan tidak memiliki rencana untuk menggunakan charger untuk mengecharge aki motor, maka charger ini adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa sangat tepat? Karena kaya akan fitur proteksi, perlindungan, dan menjaga keawetan daripada aki. Dia juga memiliki ampere actual real kuat arus yang mencapai 12 ampere dan memiliki tampilan yang paling informatif dari
semua rata-rata chargers aki pintar yang beredar di pasaran, yaitu memiliki informasi persentase dalam bentuk angka pengecasan, tegangan pengecasan, dan ampere atau kuat arus pengecasan. Dan charger aki ini juga dijual di Amazon.com Amerika Serikat. Artinya charger aki ini memiliki kualitas yang baik sehingga bisa diterima oleh pasar Amerika. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review dari kami, Aneka Manado. Kiranya boleh menolong kita semua. Sukses selalu, and God bless you.